Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah. Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini tanggal 17 Mei tahun 2020 di minggu pagi ini kita masih boleh beribadah. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Saudara, dalam situasi kondisi seperti ini, saya melihat banyak di jalan-jalan orang saling mengasihi, berbagi berkat, memberikan banyak hal yang mereka bisa berikan, baik itu makanan dan lain sebagainya. Kita bersyukur saudara. Dan hari ini kita juga masih bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita beribadah. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini yang begitu menguatkan, yang begitu melegakan hati kita. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Oh, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Saudara, mari kita berdoa. Kita akan mendengarkan berkat firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hamba yang terkasih, Bapak Pendeta Nur Cahya. Mari kita berdoa. Tuhan,
Yang terbesar di muka bumi ini adalah kasih. Tuhan mengajarkan kami untuk hidup saling mengasihi. Kalau situasi ini boleh ada Tuhan, Tuhan sedang mengajarkan kami akan kasih. Kami tetap bersyukur Tuhan apapun yang terjadi. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Teringat betapa Engkau begitu baik dan teringat pada saat mula-mula kami mencintaimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah cinta mula-mula itu terus Tuhan boleh kami ingat. Dan inilah firman Tuhan yang sebentar kami akan dengarkan. Kami bersyukur dan kami mau sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita berjumpa lagi pada ibadah online dan kita akan mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan dengan tema Back to First Love. Kembali kepada kasih mula-mula. Berbicara tentang first love atau cinta pertama saudara-saudaraku, apa yang kita bisa bayangkan? Kita membayangkan bagaimana seseorang itu sedang jatuh cinta. Ya, bagi saudara yang pernah jatuh cinta, pasti membayangkan dan merasakan bagaimana rasanya jatuh cinta itu. Wow, sejuta rasanya. Aha, dunia milik kita berdua. Yang lain kontrak saudara-saudaraku. Dia tidak peduli apa kata orang. Yang dia pedulikan cuma satu, yaitu kekasihnya. Biarpun rumahnya jauh, dia tidak peduli. Biarpun hujan deras mengguyur, tidak peduli. Dia bela-belain datang ke rumahnya. Sesibuk apapun pekerjaannya, dia tinggalkan saudaraku. Dia selalu menyediakan waktu datang ke rumah kekasihnya. Hati dan pikirannya selalu ingin dekat dengan si dia, kekasihnya. Demikian pula keadaan jemaat Efesus waktu itu. Yang dapat kita baca dalam kitab Wahyu, pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Nah saudara-saudaraku, pada ayat-ayat ini Tuhan memuji jemaat Efesus. Terus terang Tuhan kagum, Tuhan senang, Tuhan suka atas pekerjaan pelayanan mereka. Mengapa Tuhan sedemikian kagum atas jemaat Efesus? Karena jemaat Efesus mengalami first love kepada Tuhan. Tetapi sayang sekali, seiring dengan berjalannya waktu, ternyata api cinta mereka kepada Tuhan tidak bisa terus bertahan, saudaraku. Dahulu cinta mereka bernyala-nyala, tapi lama-kelamaan menjadi kecil, mengecil, meredup, akhirnya padam dan menghilang. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana ibadah dan melayani tanpa kasih. Mungkin saudaraku secara fisik mereka giat beribadah. Mereka begitu aktif melayani Tuhan. Namun hal itu sebatas tugas kewajiban
dan hanya rutinitas semata karena hatinya sudah tidak dekat lagi kepada Tuhan. Hatinya jauh dari Tuhan. Akibatnya Tuhan kecewa. Tuhan dengan keras menegur mereka pada ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Wow, Tuhan serius mencela jemaat Efesus, saudaraku, karena jemaat Efesus telah meninggalkan cintanya yang semula. Namun demikian, Tuhan masih memberikan kesempatan kedua untuk bertobat dan kembali kepada kasih yang mula-mula. Saudara-saudaraku, berapa lama kita ikut Tuhan Yesus? Sudah berapa lama kita berjalan bersama dengan Dia? Berapa lama kita percaya Tuhan? Mungkin di antara saudara ada yang baru percaya Tuhan Yesus 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Atau mungkin saudara pernah sudah mengikut Tuhan puluhan tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, atau bahkan mungkin di antara saudara sejak lahir ikut Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana cinta kita saat pertama kali bertobat? Nah, coba kita flashback ke belakang. Bagaimana cinta kita pertama kali dibaptis dan percaya Tuhan? Saya percaya, pasti cinta saudara menyala-nyala. Tanpa disuruh setiap hari baca Alkitab, memuji Tuhan. Tanpa terpaksa, saudara menyembah Tuhan, berdoa, bisa berjam-jam lamanya. Semangat melayani, bersaksi. Dan ini semua kita lakukan tidak dengan terpaksa, bukan? Kita lakukan dengan senang hati dan penuh sukacita. Mengapa, saudara-saudaraku? Karena ada cinta yang menyala-nyala dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya, apakah sampai hari ini cinta saudara terhadap Tuhan masih tetap menyala? Sama seperti dahulu pertama kali kita jatuh cinta kepada Tuhan? Nah, inilah yang kita perlu renungkan pada hari ini, saudara-saudaraku. Jangan karena keadaan yang terjadi, jangan karena situasi dan kondisi membuat api cinta kita menjadi padam, saudaraku. Jangan karena ajakan teman, saudara, ajakan orang lain, kita terus meninggalkan Tuhan. Cinta kita kepada Tuhan jadi hilang. Jangan karena kita dendam, sakit hati, curiga kepada orang lain, mengorbankan api cinta kita kepada Tuhan menjadi padam. Bersihkan semua itu, saudara-saudaraku. Hilangkan itu, segala perkara-perkara yang tidak baik itu. Nah, firman Tuhan berkata dalam surat Roma, Fatsal 12 ayat yang 11, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyaknya ibadah dan sibuknya pelayanan itu tidak menjadi jaminan dan ukuran bahwa kita mencintai Tuhan. Ukuran ibadah dan pelayanan yang benar adalah sikap yang dilandasi oleh roh dan hati kita yang menyala-nyala akan Tuhan. Tuhan mencela jemaat Efesus
itu bukan karena banyaknya ibadah dan melayani Tuhan yang mereka lakukan, saudara-saudaraku. Ingat, tetapi karena cintanya kepada Tuhan sudah hilang. Jadi, yang Tuhan mau adalah ibadah dan melayani disertai dengan api cinta yang tetap menyala seperti semula. Lalu bagaimana caranya agar api itu tetap menyala dalam hidup kita? Nah, saudaraku, kita harus terus-menerus menjaga hubungan antara kita dengan Allah tetap terjaga. Hati kita benar-benar selalu rindu akan Tuhan, saudara-saudaraku. Pemazmur berkata dalam kitab Mazmur 42 ayat 2 dan ketiga, demikian firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur mengekspresikan dirinya seperti seekor rusa yang merindukan sungai berair. Demikian pula hidupnya selalu merindukan Allah. Dia tidak bisa hidup tanpa Allah, saudaraku. Jiwanya selalu haus akan Allah. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi saudara-saudaraku, seharusnya kasih seperti inilah yang melandasi ibadah pelayanan kita. Kasih yang seperti inilah yang melandasi doa, pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi ibadah dan pelayanan kita itu tidak sekedar kewajiban atau rutinitas semata-mata. Atau ibadah dan pelayanan kita itu tidak dipengaruhi oleh fluktuasi naik turunnya iman kita atau keadaan atau situasi dan kondisi yang sedang kita alami. Tetapi berdasarkan kasih kita dengan sungguh-sungguh, saudara-saudaraku. Apapun yang terjadi, walaupun badai menerpa, apapun yang terjadi, kita tidak pernah goyah karena kita sungguh-sungguh memiliki cinta mula-mula kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami perjumpaan dengan Allah. Hidup kita akan dilawat oleh Tuhan. Kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita akan melihat kuasa Allah dinyatakan atas hidup kita, saudara-saudaraku. Apabila hari-hari ini kita mulai merasakan adanya kekosongan dalam ibadah dan pelayanan kita. Mulai merasakan adanya kewajiban dan rutinitas dalam doa, pujian, dan penyembahan. Atau mungkin di antara kita sudah mulai merasakan jenuh dalam ibadah dan melayani. Pasti ada something wrong dalam hidup saudara. Ini warning, ini tanda bahwa cinta kita kepada Tuhan sudah mulai padam dan hubungan antara kita dengan Tuhan sudah mulai jauh. Hati-hati saudara-saudara. Dan ini sangat berbahaya. Hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kedua kepada saudara untuk menyalakan api cinta yang mula-mula itu. Jangan sampai kesempatan kedua kali yang ini saudara lewatkan begitu saja. Dan jangan sampai Tuhan mencela ibadah pelayanan kita dan akhirnya Tuhan meninggalkan kita. Mari kita bertobat dan kembali kepada cinta mula-mula. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, melalui firman Tuhan hari ini, kami diingatkan, supaya kami kembali pada cinta mula-mula. Kami tidak mau Engkau mengambil kaki Dian dari kami Tuhan. Kami tidak mau Engkau meninggalkan kami ya Bapa. Apabila hari-hari ini kami mulai bosan berdoa, mulai jenuh dalam beribadah dan melayani Tuhan, Bapa, nyalakanlah api cinta kami yang mula-mula itu, supaya kami mengalami Tuhan kembali. Hidup kami terus diperbaharui dalam Kristus dan Roh Kudus memenuhi hidup kami. Terima kasih Bapa untuk nasihat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman yang begitu indah yang sudah kita dengarkan, menguatkan kita, mengingatkan kasih yang mula-mula. Terima kasih hambanya yang memberikan berkat untuk kita semua, baik kami yang ada di sini maupun saudara-saudara yang ada di rumah. Mari kita akan memuji Tuhan karena Tuhan begitu baik. Haleluya. Haleluya. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil namanya Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Oh haleluya, Tuhan Yesus segalanya bagi kita semua. Amin. Saudara yang terkasih, betapa luar biasanya Tuhan begitu baik. Dan hari ini kita mau mendengarkan kesaksian pujian dari The Papas Vocal Band. Haleluya. Amin. Oh, there's light in the window. Table set is splendor. Someone standing by the open door. I can see crystal river
can see the family gather, sweet faces, they're all familiar, but no one's all of feeble anymore. No, no, no. Oh, this lonesome heart is crying. Then I spread my wings for flying. Lord, I've never been this homesick before. I see the bright light shine. It's just about a home time. I can see my father standing at the door. This world has been a wilderness. I'm headed for deliverance. Lord, I've never been this homesick before. I see the bright light shine. It's just about a home time. I can see my father standing at a door. This world has been a wilderness. I'm headed for deliverance. Lord, I've never been this homesick before. Lord, I've never been this homesick before. Lord, I've never been this homesick before. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita sama-sama berdoa syafaat. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kudus-kuduslah Tuhan, biarlah segala yang bernapas memuji namamu. Ya Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau sudah memelihara kami hingga sampai saat ini. Kami masih bisa menikmati hari ini. Walaupun saat ini keadaan dunia sangat mengkhawatirkan dan menakutkan, tetapi kami tidak takut dan khawatir karena Bapa selalu setia bersama dengan kami. Ya Bapa, ampunilah kami apabila kami telah meninggalkan kasih mula-mula serta melakukan perbuatan yang melanggar perintah-Mu ya Tuhan. Biarlah saat ini kami boleh terus melekat kepadamu Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi hamba-Mu untuk yang telah menyampaikan isi hati-Mu, yaitu Bapak Gembala kami, Bapak Insinyur Nur Cahya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanannya, dan kiranya Tuhan terus menyertai setiap langkahnya. Kami juga berdoa untuk Ibu Ani sebagai istri yang mendampingi Pak Nur, anak-anak, mantu, serta cucu diberkati Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Bapa untuk jemaat-Mu yang saat ini beribadah online. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sakit saat ini Tuhan disembuhkan dan dipulihkan. Yang lemah dikuatkan, bahkan yang bimbang Tuhan Yesus jamah dan berikan ketetapan hatinya. Berdoa juga khusus untuk bangsa-bangsa dan seluruh umat manusia yang saat ini sedang mengalami krisis, baik krisis ekonomi dan masalah kesehatan terutama virus corona. Kiranya Tuhan yang mulia menolong dan memulihkan keadaan seluruh umat manusia. Juga terutama bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Presiden kami Tuhan, wakil presiden, pemerintah-pemerintah, baik yang tertinggi maupun yang terendah. Kiranya Tuhan menyertai memberkati mereka. Tuhan berikan hikmat, biarlah terus Tuhan, hati mereka Tuhan, boleh juga terus melekat kepada Tuhan. Mereka boleh Tuhan menyatakan Tuhan seluruh ketetapan-ketetapan berdasarkan daripada hikmat daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah pertolongan-Mu Tuhan senantiasa menolong bangsa negara kami. Karena kami percaya
bangsa dan negara kami ada dalam hati Tuhan. Ya Bapa, kami berseru ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percaya. Sungguh Tuhan pasti akan melepaskan kami dari setiap jerat-jerat maupun musibah-musibah maupun virus-virus. Kami percaya Tuhan menyertai setiap kami. Dengan kepak sayap-Mu, Engkau akan menudungi kami. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa, biarlah rencana-Mu dan kehendak-Mu saja yang terjadi. Dan sebelumnya kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu. Kami mau berdoa sesuai apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan terima berkat daripada hamba-Nya, Bapak Gembala. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukalah hatimu dan imanmu, dan terimalah berkat. Segala berkat ini akan datang dan menjadi bagian dalam hidupmu, apabila engkau mendengar suara Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini, serta melakukannya dengan segenap hatimu. Tuhan memberkati kesehatanmu sehingga dikenyangkannya umurmu di bumi. Tuhan memberkati keluargamu menjadi keluarga yang harmonis dan berbahagia. Tuhan memberkati usaha, bisnis, toko, dagangan, studi, masa depan, karir, sehingga melalui hasil yang kau peroleh, engkau memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati pelayananmu, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Kemanapun kau pergi, tangan Tuhan selalu menyertaimu, kaki Tuhan melangkah bersamamu, Roh Kudus mengurapi hidupmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Karena itu saudara-saudaraku, terimalah berkat rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat